Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman pecinta tanaman hias Nusantara. Pagi ini kita akan mereview Alocasia sentivarigata yang hari ini usianya tepat seminggu setelah pindah tanam. Nah, ini dia penampakannya seperti ini. Ini usia pindah tanam selama 1 minggu. Jadi setelah kita pindah tanam dulu, dan hari ini itu posisinya masih kita tempatkan di teras rumah. Jadi ketika kita pindah tanam itu tidak langsung terkena sinar matahari. Nah, ini pertumbuhan sangat cepat, sehatnya juga sangat cepat. Dikarenakan yang pertama, media yang kita gunakan adalah media tanam yang bagus, media tanam yang baik, yang poros, yang mudah dijangkau oleh akar-akarnya. Kemudian nutrisi-nutrisi yang ada di dalam media tanam tersebut mudah diserap oleh sentivarigata ini. Nah, ini dia penampakannya. Ini adalah usia tanam 1 minggu. Jadi kita lihat dia tumbuh subur, tumbuh dengan baik. Nah, setelah saya pindah tanam itu saya tempatkan di teras rumah, kemudian saya jaga kelembabannya agar media tanam tersebut tidak kering, kemudian tetap lembab. Jadi si akar ini mudah menyerap nutrisi-nutrisi tersebut. Nah, di sini sentivarigata ini sangat rentan terhadap ulat. Nah, jadi setiap hari itu kita periksa apakah di balik daun itu ada ulat atau tidak. Jika memang ada ulat, itu biasanya ulat yang berwarna hijau dan dia suka memakan daun sentivarigata. Nah, solusinya bagaimana? Selain melihat atau memantau setiap hari, nah saya biasa menggunakan jenis pestisida, pestisida ya mungkin namanya. Itu biasa yang saya gunakan untuk menghambat datangnya semut. Nah, saya menggunakan ini salah satunya merek insektisida ya, maaf, bukan pestisida tetapi insektisida. Ini mereknya. Nah, saya campurkan beberapa tetes dengan air, kemudian saya campurkan dengan air, kemudian saya siram. Kita spray seperti ini. Ini teman-teman bisa mempraktekkan atau menyiram atau menyemprot itu seminggu 2 kali. Jadi biasanya tuh saya semprot hari Minggu, kemudian saya semprot kembali di hari Rabu atau Kamis. Nah, jadi kalau kita lihat ini pertumbuhannya itu sangat cepat. Tetapi karena kita tempatkan di tempat yang teduh, itu batangnya itu tinggi, batang daunnya tinggi. Nah, yang ini kita lihat ini full albino, tidak ada hijau sama sekali, termasuk pada batangnya. Pada batangnya itu tetap putih, beda dengan yang varigata. Jadi di sini bisa kita lihat perbandingan keduanya. Ini dia. Nah, kita lihat yang satu varigata, yang satu lagi albino. Jadi dari perbandingan perbedaan daunnya, kalau ini putih kekuningan dan kalau yang ini varigata. Nah, kemudian kita lihat dari posisi batangnya. Nah, posisi batangnya, kalau ini batang hijau bercorak putih, bergaris-garis putih, sedangkan yang albino ini tidak ada kehijauan.
lebih kepada putih kekuningan. Nah, saya di sini ada beberapa yang albino. Nah, ini juga albino, batang putih. Nah, ini juga pertumbuhan anakan albino. Ini juga mulai albino. Nah, ini juga pucuknya sudah mulai albino. Nah, teman-teman, begitulah perawatan Sente variegata ini. Sente variegata mudah dirawat, mudah berkembang, pertumbuhannya cepat, dan biasanya panen biji pun lebih cepat. Nah, kemudian ketika nanti usianya 2 minggu atau kita tunggu nanti seminggu lagi, itu Sente variegata ini sudah siap dipindah tempatkan. Jadi nanti kalau selama ini selama 1 minggu ini saya tempatkan di teras, tidak terkena sinar cahaya matahari langsung. Kemudian nanti kita tunggu 1 minggu lagi sehingga pertumbuhan akarnya itu sudah baik, sudah penuh, bahkan sebagian tempat sudah memenuhi polybag. Nantinya kita akan pindah tempat ke tempat yang terkena matahari tetapi masih ada perlindungan. Nah, perlindungan yang saya gunakan ini paranet yang 65 atau 80%. Nah, jadi Sente variegata ini juga memerlukan sinar matahari. Nah, tetapi intensitas sinar matahari yang kita siapkan itu kita beri perlindungan dengan perbandingan 65 atau 80%. Jadi tetap terkena sinar matahari, kemudian tidak terkena sinar matahari langsung. Nah, apabila terkena sinar matahari langsung, biasanya itu daun-daunnya akan sebagian kering. Ya, sebagian kering karena Sente variegata ini tidak tahan terkena sinar matahari dari pagi hingga sore hari. Nah, jika teman-teman ingin tidak menggunakan paranet bisa juga, tetapi teman-teman harus memindah. Jadi kalaupun Sente variegata ini 2 jam terkena sinar matahari, kemudian selebihnya itu ditempatkan di tempat teduh. Cuman kita sedikit capek untuk mengangkat ke sana kemari. Jadi saya tempatkan saja di paranet. Saya tempatkan di bawah paranet agar tetap terkena sinar matahari. Kemudian penyiraman yang saya lakukan itu setiap hari 2 kali, pagi dan sore hari. Nah, jadi Sente variegata tetap membutuhkan air. Dia membutuhkan kelembaban tetapi tidak becek. Nah, oke, begitu aja teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya di video ini. Kita ketemu nanti di video lainnya. Baik, terima kasih. Salam tanaman hias.